saya Imalia Rosuna dari Politeknik Statistika STIS. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi statistik deskriptif yang ada di RStudio. Yang pertama adalah MEAN. MEAN adalah penjumlahan seluruh data dibagi banyaknya data. Baik, pertama kita import data bawaan RStudio. Di sini kita menggunakan data Swiss, fungsi head untuk menampilkan 6 data teratas, dan kita gunakan fungsi attach untuk mempermudah pemanggilan variabel. Kita gunakan fungsi MEAN dengan diikuti nama variabel untuk menghitung rata-rata. Selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Kita gunakan fungsi median dengan diikuti nama variabel untuk menghitung median. Selanjutnya adalah modus. Modus adalah nilai berfrekuensi tertinggi atau terbanyak dalam suatu kelompok data. Untuk mengetahui nilai berapa yang paling sering muncul, kita perlu membuat fungsi seperti ini. Lalu, kita panggil fungsi modus yang sudah dibuat dengan diikuti nama variabel. Kemudian ada kuartil yang membagi seperangkat data dengan 4 bagian yang sama untuk kuartil, sedangkan desil 10 bagian yang sama dan persentil 100 bagian yang sama. Untuk mengetahui nilai dari kuartil 1, 2, dan 3 dari suatu variabel, misalkan examination, kita tuliskan sintaks seperti berikut. Misalkan kita ingin mencari tahu nilai dari desil ke-7 dari variabel examination, kita tuliskan sintaks seperti berikut. Misalkan kita ingin mencari tahu nilai dari persentil ke-35 dari variabel examination, kita tuliskan sintaks seperti berikut. Selanjutnya adalah range atau jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum pada data. Untuk mengetahui tentang nilai dari suatu variabel, kita gunakan fungsi range. Kemudian ada variance. Variance adalah ukuran keragaman yang melibatkan seluruh data dengan menghitung nilai rata-rata dari jumlah nilai simpangan. Kemudian ada standar deviasi. Standar deviasi adalah akar positif dari variance. Untuk mencari variance, kita gunakan fungsi var. Sedangkan untuk mencari standar deviasi, kita gunakan fungsi SD. Selanjutnya adalah summary. Summary adalah fungsi dari R yang menampilkan output kata statistik dan terdiri dari min, kuartil pertama, median, MEAN, kuartil ketiga, serta max. Untuk mengetahui summary dari satu variabel, kita cukup tuliskan nama variabelnya saja. Kita juga bisa mengetahui summary dari beberapa variabel, misalkan hanya variabel fertility, agriculture, dan examination pada kolom 1, 2, dan 3. Kemudian ada korelasi. Korelasi mengukur keeratan hubungan antara dua variabel kuantitatif yang nilainya antara min 1 sampai dengan 1. Kita gunakan fungsi core untuk mengetahui keeratan variabel education dan fertility. Selanjutnya adalah kategorisasi. Kategorisasi adalah fungsi dari R yang mengelompokkan data menjadi beberapa kategori. Mengkategorikan variabel fertility dan education dengan masing-masing variabel bernama kat lahir dan kat pendidikan. Data dikategorikan berdasarkan nilai kuartil dengan kategori rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Lalu kita cek pengkategorian yang sudah kita buat dengan head Swiss. Yang terakhir adalah tabel frekuensi. Tabel frekuensi adalah tabel yang merepresentasikan frekuensi data itu sendiri.
Ini adalah penulisan sintaks untuk tabel satu arah dengan menuliskan satu variabel saja. Ini adalah penulisan sintaks untuk tabel dua arah dengan menuliskan dua variabel. Ini adalah penulisan sintaks tabel untuk persentase dari total. Ini untuk persentase berbaris yang ditandai dengan angka 1. Ini untuk persentase per kolom yang ditandai dengan angka 2. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sylvia Jarsati dari Politeknik Statistika STIS akan menjelaskan beberapa visualisasi data yang sering digunakan menggunakan RStudio. Scatterplot adalah representasi grafis untuk titik-titik observasi dari dua variabel kuantitatif yang berbeda. Masih dengan data frame Swiss, untuk membuat scatterplot, kita gunakan fungsi plot. Diikuti nama variabel X, variabel Y, label sumbu X, sumbu Y, judul scatterplot, warna titik, dan tipe titik. Upline digunakan untuk pemberian garis dalam scatterplot. LM yaitu linear model variabel Y ke variabel X, dan LBD adalah ketebalan garis. Histogram adalah grafik yang mengelompokkan variabel-variabel ke dalam interval dan menunjukkan banyaknya frekuensi observasi yang termasuk ke dalam interval tersebut. Pembuatan histogram menggunakan fungsi his diikuti nama variabel, nama label, nama judul, warna grafik, dan probabilitas. Untuk itu, diperlukan garis untuk menunjukkan probabilitasnya menggunakan fungsi lines density dari variabel yang diinginkan. Boxplot memperlihatkan distribusi data ke dalam sebuah kotak yang menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai kuartil pertama, nilai median, nilai kuartil ketiga, dan outlier. Membuat boxplot dengan menggunakan fungsi boxplot dengan diikuti nama variabel yang akan dibuat boxplot serta pemberian nama legenda. Stem and leaf plot menunjukkan distribusi data dan sebaran data ke dalam dua bagian, yaitu bagian batang dan bagian daun. Untuk menampilkan stem and leaf hanya menggunakan fungsi stem yang diikuti nama variabel yang diinginkan. Bar chart atau diagram batang digunakan untuk menampilkan data kategori. Mula-mula, mengkategorikan variabel terlebih dahulu. Dalam kasus ini, kita menggunakan variabel kategorik yang sudah dibuat, yaitu kat lahir. Lalu, dibuat bar chartnya menggunakan fungsi bar plot yang diikuti nama variabel kategorik, label pada sumbu X dan Y, serta warna grafiknya. Ggplot menampilkan grafik yang menunjukkan sejauh mana data yang kita observasi mendekati distribusi normal. Untuk membuat Ggplot yaitu dengan menggunakan Ggnorm dan diikuti nama variabelnya. Apabila ingin memberi garis normalnya, maka kita gunakan fungsi Ggline. Hal ini digunakan agar kita bisa mengetahui apakah data mendekati distribusi normal atau tidak. Korelasi menunjukkan hubungan atau korelasi antar variabel ke dalam bentuk matriks. Kali ini kita menggunakan package coreplot. Kita hanya perlu menggunakan variabel numerik pada kolom 1-6 untuk dibuat matriks korelasinya. Dalam kasus ini, hubungan keeratannya direpresentasikan dengan besarnya lingkaran. Sebagai contoh, education dan agriculture lebih erat hubungannya daripada education dan infant mortality. Ggplot merupakan package R yang digunakan untuk visualisasi data. Nah, untuk package Ggplot 2, ada banyak macam grafik yang bisa dibuat oleh package ini. Namun, sebagai contohnya, kita akan membuat histogram, yaitu dengan sintaks seperti berikut.
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Samuel Marbamanik, saya dari Politeknik Statistika STS. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang dengan cara menggunakan RStudio. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang sintaks sisipan yang harus dilakukan dari setiap distribusi yang akan kita kerjakan. Yang pertama D, P, Q, dan R. D ini menghitung PDF dari distribusi yang kita inginkan, sedangkan P ini menghitung CDF dari distribusi yang kita inginkan juga, dan Q memberikan nilai kuantil dari CDF yang tadi kita telah dapatkan, sedangkan R ini memberikan data dari distribusi yang kita inginkan. Distribusi normal ini menggunakan dua parameter yang akan kita gunakan, yaitu rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Distribusi T ini menggunakan parameter data bebas dari distribusi tersebut. Distribusi binomial menggunakan dua parameter, yaitu size dan probability peluang sukses dari setiap kejadian. Distribusi Poisson ini sama dengan distribusi binomial yang tadi, yaitu menggunakan n dan peluang sukses dari setiap kejadian. Akan tetapi distribusi Poisson ini menggunakan n yang sangat besar dan peluang yang sangat kecil, dan parameter yang kita akan lakukan yaitu lambda. Lambda sama dengan n kali p. Oleh karena X lebih besar sama dengan 80, maka penulisan sintaks adalah 1 mean per norm yang memasukkan X mean dan standar deviasinya, maka diperoleh persentase mahasiswa mendapat A adalah 2,28%. Untuk menghitung probabilitas, maka menggunakan sintaks sisipan D diikuti jenis distribusinya dengan memasukkan nilai X, mean, dan standar deviasinya. Maka probabilitas lampu dengan masa layanan tepat 830 jam adalah 0,0030. Dari kasus tersebut, kita bisa menggunakan sintaks sisipan Q diikuti di jenis distribusinya dengan memasukkan persentase X, mean, dan standar deviasinya. Maka nilai minimum siswa yang tidak mengikuti remedial adalah 74. Untuk membangkitkan data, kita menggunakan sintaks sisipan R diikuti jenis distribusinya dengan memasukkan banyak datanya, mean, dan standar deviasinya. Maka ini hasilnya. Berikut merupakan kumpulan daftar distribusi peluang beserta sintaks fungsi yang digunakan dalam R dengan sintaks sisipan D, P, Q, dan R yang sesuai. Sekian penjelasan dari kami mengenai eksplorasi data dan visualisasi data menggunakan RStudio. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa.